Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Analisa Sistem Informasi Barbershop dan Salon Online. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama ada Ruhil, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Kemudian ada Saiful Ashad, Dinda Lestari, Rizky Muhammadadi, Rofiul Huda wal Ikram yang bertugas sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Lestari, NIM saya 12184565 dari kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pada bab 1 ini kami akan menjelaskan proyek karakter. Di sini ada latar belakang. Latar belakang seiring perkembangannya budaya dan teknologi di dunia, begitu pula dengan pangkas rambut berbering pada tahun 1800-an, para wanita dari kalangan bangsawan pada masa itu memiliki penata rambut pribadi yang akan datang ke rumah mereka khususnya untuk menata rambut. Lalu, penata rambut memperoleh lisensi. Ini menunjukkan bahwa industri salon kecantikan yang terus berkembang pesat pada akhirnya menjadi salon kecantikan yang kini kita tahu sekarang ini. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk menjalankan sebuah usaha di bidang potong rambut dan shaving atau barbershop serta salon bagi para wanita. Maka hanya dengan menggunakan aplikasi yang kami buat, Anda para kaum wanita dan pria tidak perlu repot-repot keluar hanya untuk memotong rambut atau hanya sekedar perawatan. Cukup Anda mendownload aplikasi yang kami buat, Anda sudah dapat memanggil kami untuk datang ke rumah Anda. Kami membuat aplikasi ini karena jasa potong rambut cenderung mudah untuk dijalankan serta tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar dibandingkan bisnis lainnya. Menurut Ade Farolan, Ketua Indonesia Barbershop Association (IBA), dalam 2 tahun terakhir barbershop memang tumbuh pesat. Barangkali di seluruh Indonesia ada ribuan barbershop, katanya di sela konferensi Hair Expo Indonesia 2017 di Jakarta. Analisis dan rumusan permasalahan. Permasalahan yang sedang dihadapi sekarang ini adalah tingkat kemewasan anak zaman sekarang yang hanya ingin semua serba mudah dan praktis. Maka dari itu, kami hadir di sini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya barbershop dan salon online tersebut, para anak muda yang tadinya malas untuk keluar rumah ataupun ke salon, maka dari itu kami di sini bisa dengan senang hati datang ke rumah Anda, di mana semua bisa terjadi hanya melalui sebuah smartphone. Oleh karena itu, barbershop dan salon online ini tidak hanya berpaku pada kaum wanita, terutama untuk kaum pria. Kebanyakan dari mereka memiliki sifat pemalas hanya untuk datang ke barbershop. Oleh karena itu, kami hadir mengatasi rasa malas Anda, karena kalian tidak perlu lagi repot-repot untuk keluar rumah hanya untuk sekedar potong rambut. Anda tidak perlu datang ke salon. Tujuan dan manfaat perangkat lunak. Sistem software atau yang biasa disebut dengan sistem operasi yang mengontrol cara kerja komputer seperti mengatur konfigurasi dan mengontrol penggunaan memori komputer, monitor, disk drive, keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. B. Aplikasi software. Aplikasi software mencakup program aplikasi yang dirancang untuk diperhatikan dan dimaksud tertentu. Custom made paket program yang sifatnya untuk umum berbagi keperluan kerja sehari-hari. Lalu metode penelitian. Berbagai macam metode yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut. 1. Tahap perencanaan. Pada tahap ini dilakukan sistem dan produser yang ingin dibuat dengan menetapkan hasil operasi yang diharapkan dari sistem dan produser yang ingin dirancang. 2. Tahap analisis. Pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap sistem dan produser yang biasa dilakukan dan perhitungkan fungsi-fungsi pelayanannya. Yang ketiga, tahap desain. Desain adalah suatu kegiatan untuk menentukan konsep dasar perancangan dari
suatu program yang akan dibuat sehingga diharapkan dengan desain yang baik maka para pengguna akan merasa nyaman dalam menggunakan program aplikasi yang dibuat. Lalu, pengkodean. Pengkodean ini adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep dari tahap-tahap sebelumnya yang sudah dirancang dan dimasukkan ke dalam tahap pemrograman. Yang terakhir, tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem dan produser yang telah dibuat. Proses uji cobanya diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ada 3 teknik pengumpulan data yang kami gunakan. Yang pertama ada teknik wawancara. Teknik wawancara, kami melakukan tanya jawab dengan salah satu respondens yang berhubungan dengan objek yang kami buat. Yang kedua ada observasi. Kami juga melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi objek yang terjadi saat ini. Setelah itu studi pustaka. Selain itu kami juga menganalisis dan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan objek yang kami teliti, baik tertulis maupun elektronik. Ruang lingkup perangkat lunak. Ruang lingkup perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip-prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Terdapat 5 prinsip kinerja yang sering digunakan sebagai acuan dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, dapat mengikuti keinginan pengguna. Yang kedua, dapat terus dirawat dan dipelihara. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Efisien dan efektif dalam menggunakan energi dan penggunaannya. Yang terakhir, dapat mengikuti perkembangan teknologi. Rekayasa perangkat lunak sendiri mempunyai ruang lingkup kerjanya sebagai berikut. Yang pertama ada software requirement, berhubungan dengan spesifikasi, kebutuhan, dan persyaratan perangkat lunak. Yang kedua ada software design, ini meliputi proses penampilan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lainnya dari perangkat lunak. Yang ketiga ada software construction, berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengkodean, pencarian kesalahan, dan pengujian. Software testing meliputi pengujian pada kinerja perangkat lunak secara keseluruhan. Software maintenance berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Selanjutnya, software engineering management berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Software engineering tool and method mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Software quality menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Software engineering process berhubungan dengan implementasi definisi, pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses rekayasa perangkat lunak. Analis kebutuhan sistem, input, proses, output, topologi, jaringan. Sebelum melakukan perancangan sistem, terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan sistem, yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap sistem yang dibutuhkan dalam proyek ini. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengatasi ketidaksesuaian antara aplikasi yang dirancang dengan kebutuhan pengguna. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful As'ad. Di sini saya akan melanjutkan dari analisis kebutuhan sistem. Di sini ada rancangan input,
dari analisis kebutuhan sistem itu di sini ada form layanan, di mana kita akan sebagai admin itu mengisi nama layanan, deskripsi layanan, dan harga layanan serta gambar. Lalu kita simpan untuk bagian form layanan. Setelah itu dia akan memproses, menyimpannya di database, dan outputnya itu ada di di bagian admin atau backend dari project kita ini. Outputnya ada di gambar ini, itu nama layanan, deskripsi layanan, harga, gambar. Sini juga kita bisa edit sebagai admin, dan juga kita bisa hapus. Dan untuk output dari pengguna atau pengunjung yang ingin memesan layanan, yaitu gambar yang sebelah sini, yaitu tampilannya berupa aplikasi, dan sedangkan kita menggunakan web. Itu selanjutnya form produk, sama seperti form layanan. Di sini sebagai admin mengisi nama produknya, deskripsinya, dan juga harga serta gambar. Lalu outputnya juga sama, prosesnya juga sama, menyimpannya di database, dan outputnya juga sama. Untuk bagian admin juga bisa diedit dan dihapus, dan untuk bagian pengguna atau pengunjung juga bisa, atau pemesan, sama seperti layanan sebelumnya. Selanjutnya untuk pengguna, mana ada daftar di sini, output dan input yang kami harapkan desainnya seperti ini, yaitu menggunakan desain dari aplikasi, yaitu nama depan, nama belakang, nama pengguna, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi setelah daftar dan terdaftar di database. Itu untuk profile dari pengguna tersebut. Tampilnya akan seperti gambar ini, ada gambarnya, edit profile, pesanan, favorit, saldo, dan teman. Oke, selanjutnya desain basis data IRD. Di sini ada IRD-nya, ada entitas atau entity pengguna, ada juga entity produk, entity pelayanan atau layanan yang kami sediakan, dan juga entity dari admin. Sini di entity atau entitas pengguna terdapat banyak atribut. Itu ada ID, nama lengkap pengguna, alamat, nama HP, dan sebagainya. Sini satu pengguna bisa memesan atau berelasi dengan produk dan layanan, dan di pesan atau memesan ini bisa dibilang transaksi. Ada ID pengguna, ada ID produk, ada ID pesanan atau ID transaksi, juga di pelayanan. Dan di sini satu pengguna bisa memesan banyak produk dan juga bisa memesan banyak layanan. Banyak layanan bisa dipesan oleh satu pengguna, dan juga banyak produk bisa dipesan oleh satu pengguna. Di sini entity pengguna berelasi ke admin, yaitu di sini ada relasi melayani, yang dimana banyak pengguna bisa dilayani oleh satu admin, atau satu admin bisa melayani banyak pengguna. Nah, di sini setelah layanan dan produk itu berelasi lagi ke admin, dan admin juga berelasi ke produk dan pelayanan atau layanan, yaitu di sini dengan mengelola atau dikelola, yang dimana maksudnya satu admin atau banyak admin bisa mengelola banyak produk dan juga banyak pelayanan. Itu maksudnya. Selanjutnya
spesifikasi file dari data pengguna. Di sini ada elemen data, ID pengguna, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, gender, HP, nomor email, dan password. Ini untuk pengguna atau pengunjung yang ingin memesan atau membeli produk kami. Yang akronimnya itu ID, username, ID untuk ID penggunanya, dan nama pengguna dengan username, dan nama lengkap dengan nama strip strip lengkap, gendernya ini untuk elemen data, jenis kelamin, gender, akronimnya untuk alamat sesuaikan dengan database-nya, dan untuk tipe sini menggunakan integer untuk menggunakan varchar yang dimana untuk menggunakan karakter yang bebas seperti angka, simbol, dan huruf. Sedangkan untuk enum itu pengecualian antara yang dimasukkan. Di sini ada panjang recordnya HP atau laki-laki. Untuk panjang record sendiri, sini untuk ID-nya kita menggunakan 11, varchar-nya untuk username 50, karakter untuk nama lengkap 100, dan alamat 500, nomor HP 20, email 100, dan password 100. Untuk keterangan di bagian ID ini kita menggunakan primary key. Nah, di sini tabel admin yaitu kita sebagai pemilik aplikasi. Di sini kita ada ID admin, akronimnya ID, dan tipenya integer, panjangnya atau recordnya 11, dan keterangan primary key, dan yang lainnya itu sama dengan pengguna tadi. Selanjutnya di bagian layanan, sini elemen datanya, ID layanan itu kita menggunakan ID integernya, tipenya integer, dan panjang recordnya itu 11, dan keterangan primary key. Untuk layanan kita menggunakan nama layanan, deskripsi layanan, dan harga sesuai dengan IRD-nya tadi. Untuk tipenya kita menggunakan varchar untuk tiga-tiganya. Oke, selanjutnya tabel produk. Di sini ada elemen data, ID produk, nama produk, deskripsi, dan harga. Akronimnya ID, nama produk, deskripsi, harga, atau nama underscore produk. Tipenya integer, varchar semua, dan untuk ID panjang recordnya 11, keterangan primary key sama dengan tabel layanan. Sini ada transaksi atau pemesanannya. Ini kita menggunakan tabel transaksi, elemen datanya ID transaksi, akronim ID, dan tipe integer, panjang recordnya 11, dan keterangannya primary key, dan untuk tanggal pesan akronimnya itu tanggal underscore pesanan, yaitu tanggal yang dia memesan berapa. Tipenya date time, dan untuk pemesan di sini kita akronim ID, TB pengguna ID, di mana pemesan ini yaitu pengguna tadi, siapa yang memesan, kita masuk ke sini integernya 11, ID siapa yang memesan itu integernya 11, dan keterangannya foreign key itu berhubungan dengan tabel pengguna. Dan untuk produk, akronimnya itu TB produk ID, yang dimana nama kita ambil dari TB ini tabel produk ID, data dari tabel produk ke ID-nya, yaitu produk apa yang dipilih oleh si pengguna atau pemesan tadi. Lalu ke tipenya integer dan panjang recordnya 11, keterangan foreign key itu berhubungan dengan tabel produk. Untuk layanan juga sama dengan produk, itu TB tabel
di database tabel layanan ke ID-nya, ID dari tabel layanan. Dan tipe integer dan panjang record 11 yaitu keterangannya foreign key, sama dengan tabel produk atau akronimnya, yaitu dimana layanan apa yang dipesan di itu kita memanggil ID-nya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu desain antarmuka, itu saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiul Huda Walikram. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain antarmuka. Desain antarmuka atau user interface design merupakan desain template dari aplikasi atau web yang akan dibuat untuk mempermudah komunikasi antara pengguna dengan komputer dalam memberikan perintah terhadap komputer. Di sini adalah tampilan home-nya atau tampilan utama dari aplikasi yang kami buat. Kemudian di sini ada masukkan username atau email dan password. Lalu setelah masuk, tampilan di sini adalah tampilan loginnya. Kemudian di sini ada beranda, produk, layanan, ada data admin, data pengguna, dan data transaksi. Lalu selanjutnya di from produk. Di from produk ini kita memiliki beberapa produk seperti contohnya yang kita jual, misal dari di gambar ini adalah pomade atau minyak rambut untuk laki-laki. Kemudian berubah ke tampilan produk. Jika kita ingin menambahkan sebuah produk, bisa kita tambahkan yaitu nama produk, ada deskripsi produk, kemudian ada harga produk yang kita jual. Kemudian kita simpan dan seperti inilah tampilan setelah kita tambah produk tadi. Misalnya ini nama pomade water base 100% original. Kemudian di sini ada sebuah deskripsi dari produk yang kita jual. Kemudian di sini ada harga yaitu Rp8.000. Lalu kita ke from edit produk. Apabila kita terjadi kesalahan dalam mengedit sebuah produk atau menambahkan produk, maka kita dapat mengedit sebuah produk tersebut. Misal kita salah dalam nama produk, maka kita dapat mengeditnya. Lalu kita pindah ke layanan. Nah, di layanan juga tampilannya kurang lebih sama seperti yang di produk. Jika kita ingin menambahkan layanan, maka di sini ada tampilan nama layanan, deskripsi layanan, kemudian ada harga layanan. Di sini bisa kita tambahkan layanan apa yang ingin kita berikan kepada pelanggan atau klien kita. Misal contoh nama layanannya adalah potong rambut, maka kita dapat menambahkan from layanannya di sini potong rambut, kemudian deskripsinya misalnya untuk merapikan rambut, kemudian harga layanannya misal untuk memotong rambut harganya Rp15.000 atau sebagainya. Kemudian kita pindah ke from tambah layanan. Nah, jika kita ingin menambah layanan misalnya seperti kerimbat rambut atau semacamnya, kita dapat menambahkannya di sini. Kemudian kita dapat menambahkan deskripsi layanan apa yang kita tambahkan dan penjelasannya seperti apa. Kemudian di sini ada harganya bisa kita sesuaikan dengan layanan apa yang kita berikan. Kemudian selanjutnya di from edit layanan. Apabila kita telah menambah layanan seperti sebelumnya, maka kita dapat mengeditnya. Dan mengedit ini adalah tugas dari adminnya. Misal di from edit layanan itu kita salah memberikan penjelasan, deskripsi, atau salah memberikan harga, maka kita dapat merubahnya dengan gampang. Tetapi ini hanya bisa dilakukan oleh admin saja. Nah, di sini ada from admin, ada username adminnya, nama lengkap, gender,
alamat, nomor HP, email. Nama lengkap adminnya, gendernya apa, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, dan emailnya apa, maka itu bisa ditambahkan di bagian sini. Kemudian di sini ada form tambah admin. Artinya apabila kita memiliki misalnya admin baru, maka kita bisa menambahkannya di sini. Nama admin baru, username-nya siapa, nama lengkap admin barunya siapa, gendernya misalnya perempuan, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, dan emailnya apa, maka bisa ditambahkan di bagian form tambah admin. Kemudian di sini ada form edit admin. Apabila seorang admin itu salah dalam mengisi biodatanya, maka kita di sini bisa mengeditnya seperti username-nya, nama lengkapnya, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan emailnya bisa juga kita edit di bagian sini. Kemudian di sini adalah tabel transaksi. Di tabel transaksi ini kita bisa tahu tanggal pesan yang tanggal berapa, tanggal pemesanannya, kemudian pemesannya siapa, lalu di sini ada produk apa yang dia pesan, atau layanannya juga bisa tahu apa yang dia pesan dari layanan. Kemudian jumlahnya, misal dia memesan jumlah barang lebih dari 1 atau 2, 3 atau semacamnya, maka di sini akan tampil. Kemudian harganya. Apabila si pembeli ini berada di luar kota, maka akan dikenakan ongkos kirim sesuai dengan jarak atau daerah si pembeli. Kemudian di sini ada total pembayaran, berapa harga jumlah semuanya dari harga dan ongkos kirim. Kemudian di sini bisa catatan, bisa ditambahkan oleh si pembeli, bisa juga tidak, sebagai bentuk apresiasi atau catatan apabila terjadi kesalahan atau kekurangan dalam melakukan pelayanan. Sekian penjelasan dari saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya, penjelasan tentang struktur navigasi. Menurut Prihatna, struktur navigasi adalah struktur atau alur suatu program yang merupakan rancangan hubungan dan hantai kerja dari beberapa area yang berbeda dan dapat membantu website. Menentukan struktur navigasi merupakan hal yang sebaiknya dilakukan sebelum membuat suatu website. Berikut struktur navigasi yang berjalan di barbershop dan salon online. Di beranda ada produk, layanan, admin, pengguna, data transaksi. Dari produk kita klik akan muncul form produk. Kemudian di layanan, kalau kita klik dia akan muncul form layanan. Kemudian kalau di admin, kalau kita klik dia akan menampilkan form admin. Sekian dari struktur navigasi. Selanjutnya kita beralih ke kesimpulan. Yang pertama, bisnis jasa cukur rambut pria dan wanita adalah bisnis yang menurut saya cukup menjanjikan dan diyakini mempunyai pangsa pasar yang stabil, sehingga kekurangan pelanggan bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Hanya bagaimana cara sang pemilik bisnis dalam mengelola dan mengait pelanggan agar menjadi langganan dan merangsang pelanggan lain untuk datang ke tempat bisnis Anda. Yang kedua, oleh karena itu, kami berinisiatif untuk menjalankan sebuah usaha di bidang potong rambut dan shopping barbershop dengan menggunakan aplikasi memudahkan pelanggan untuk melakukan perawatan rambut tanpa harus keluar rumah. Dengan demikian, Anda cukup mendownload aplikasi yang kami buat. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.